Jadi teman-teman ya, ada namanya perceived quality, ada namanya actual quality. Ini berbeda. Apa itu perceived quality? Kualitas yang dipersepsi. Kualitas yang apa teman-teman? Dipersepsi gitu ya. Nah, jadi apa itu? Orang kadang-kadang bisa terpengaruh melalui apa? Brand. Ya kan? Oh ya nih dari British, pasti bagus insya Allah. Ya oh ya nih kemasannya bagus. Ya, isinya bagus juga. Nah, itu namanya persepsi teman-teman. Ya, alhamdulillah ini kita udah penuhi semua. Memang barangnya dari Inggris gitu ya. Inggris itu ya kalau bikin barang premium semua teman-teman. Contohnya sepeda Brompton, mobil Rolls Royce, ya kan? Nah, jadi dari segi perceived quality ya barang ini dari Inggris kemasan itu udah oke. Okay. Terus ada lagi namanya itu actual quality teman-teman. Jadi yang kualitas sebenarnya ya. Memang ini yang paling penting, tapi nyatanya konsumen itu menilai dari perceived quality, dari kemasan. Oke, okay? Dari tampilan, dari logo, oke, okay? Dari asal usul produk. Nah, makanya menurut saya dua-duanya penting. Perceived quality penting, ya, karena ini membuat keputusan pembelian. Actual quality juga penting. Ini membuat kita bertahan lebih lama. Oke, kalau kita pintar-pintar bikin kemasan, pintar-pintar promosi, bisa jadi orang beli. Tapi kalau actual quality-nya rendah, orang nggak beli lagi, kapok orang. Nah, kita actual quality juga sangat kuat, bahkan lebih kuat. FDA kentalnya beda, aromanya beda. Ya, so teman-teman ya, coba layar balik ke saya. Kalau misalnya konsumen bilang mahal, tenang aja. Dalam hati mesti tenang. Mesti apa teman-teman? Jangan malah kita yang ngeper, ya. Jangan kita malah yang jiper gitu. Dia bilang mahal, mahal nih, cucut. Kita bilang, iya sih Bu ya agak mahal ya. Saya pernah komplain tuh sama leader saya, emang mahal. Lah, masa kita yang hanyut sama omongan dia? Justru kita yang harus menangkal teman-teman. Boleh kita iyakan di lisan, tapi jangan iyakan di hati. Oh iya mahal Bu ya. Iya 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 iya. Iya. Nah jadi gini Bu ya, ini kan barang memang impor dari Inggris. Jadi memang agak beda gitu Bu. Pertama memang proses impornya perlu biaya. Kedua juga ini barang Inggris harganya mutunya premium ya harganya premium Bu. Gitu. Terus juga kita tidak sama dengan propolis yang lain. Merek lain mungkin ada yang harganya 100 ribuan Bu. Tapi kentalnya beda, aromanya beda. Ibu cek aja sendiri. Nih saya buka ini. Nah, Ibu lihat nih aromanya. Beda. Kentalnya beda. Ya. Belum lagi nanti kalau Ibu pakai 21 hari, bandingkan dengan merek yang lain. Kalau di BP, insya Allah langsung terasa. Bahkan belum 21 hari, udah terasa, Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi memang beda-beda, Bu ya. Ibarat mobil, ada yang Avanza, ada yang Fortuner. Sama-sama mobil, sama-sama roda 4, ya kan? Tapi ya beda. Sama-sama buatan Jepang, tapi ya beda. Ya. Itu Land Cruiser, teman-teman, Toyota. Fortuner, Toyota. Ya, Avanza Toyota. Toyota semua teman-teman. Harganya beda, kayak langit dan bumi. Land Cruiser di atas 1 M. Avanza bisa jadi 200-an, bahkan bisa kurang juga. Ya. Nah, sama-sama mobil, sama-sama roda 4, sama-sama ada setirnya juga. Oke? Sama-sama, bahkan sama-sama Toyota coba. Tapi beda harga. Jadi tenang aja ketika orang jelasin itu, kita jelasin balik. Di argumen kita argumen balik. Kalau teman-teman argumennya tinggi, ya, nah, itu otomatis kita bisa jual paket yang lebih besar. Dan orang tidak masalah dengan harga yang relatif tinggi tadi. Tapi kalau argumen lemah, rendah, orang akan cari paket yang lebih kecil. Jadi argumen yang mesti tinggi. Ya, argumen yang mesti tinggi. Sehingga kita bisa jual paket yang tinggi juga, paket yang besar. 10 botol, 20 botol, dan seterusnya. Tapi kalau argumennya rendah, nanti orang beli 1 botol. Ya, atau jangan-jangan tester doang, 5 tetes. Ya, ngapain? Ya. Satu hal lagi teman-teman ya, saya bilang, kalau teman-teman mau bagi tester silahkan, tapi kalau berharap penjualan jangan saya bilang. Karena bagi tester itu tidak mengarahkan orang pada penjualan. Habis orang cobain itu, apakah dia langsung sembuh? Kan enggak juga. Ya. Jadi itu buang-buang aja menurut saya. Saran saya nggak usah. Oke? Dan apalagi BP ini ya memang aromanya kan kental, aromanya beda. Gitu ya. Memang dia kental, aromanya beda gitu. Nah, kalau kita tester, orang malah takut. Ya, malah dia takut. Dia cobain gitu, ya kan? Oh, pahit kata dia. Habis itu udah nggak mau beli lagi dia. Ya. Nah, jadi kalau mau tunjukkan aja ya, buka botolnya, lihat aromanya seperti apa, ya kan? Kental seperti apa, udah cukup. Nggak harus pakai tester. Karena kalau tester dia malah rasa pahit itu malah kapok ntar dia. Terus juga dia begitu pakai kan nggak langsung efek teman-teman. Kapan produk itu pakai tester? Tester itu kalau yang sifatnya rasa enak teman-teman. Kue, es krim, ya kan? Nah itu boleh pakai tester. Jadi orang coba, oh enak nih. Dia coba kan sering tuh sekeping doang nih. Di mall kan sering tuh kue gitu ya,
cookies gitu, kecil-kecil aja tuh. Kita cobain enak, akhirnya kita pengen beli. Atau es krim, atau minuman, itu bisa. Jadi memang secara rasa dia itu enak. Jadi dia tes sedikit, itu kan namanya tester. Oh iya, dia cobain banyak. Atau juga parfum, cobain sedikit enak, akhirnya dia beli yang banyak. Tapi kalau propolis kita akui memang rasanya pahit. Malah dia coba itu kapok entar. Ya kan? Nah, jadi tips dari saya jangan kasih tester, teman-teman. Saran saya. Tapi mau bersikeras juga ya silakan. Ya, silakan, ya kan? Saya udah kasih tahu yang penting gitu. Nah, ini teman-teman ya juga begitu orang ngomong mahal, teman-teman, tenang aja. Seperti saya bilang di awal tadi. Sebenarnya di kepalanya dia tahu ini barang bagus. Betul apa betul? Ibu-ibu, mbak-mbak di sini pergi ke showroom, pergi ke pameran otomotif, ya kan? Nggak ngerti merek mobil misalnya, ya misalnya. Oke, ini ada mobil 200 juta, ini ada mobil 2 miliar. Walaupun nggak ngerti merek, nggak ngerti itu apa kelebihan-kelebihannya, tapi otak kita langsung nangkep. Ini 2 miliar pasti bagus. Betul nggak betul? Otomatis. Kita landing di sebuah tempat yang kita belum pernah sebelumnya. Contoh di Sampit misalnya, ya kan? Atau kita sampai di Mataram misalnya. Oke, atau sampai kita di Kendari misalnya, Gorontalo misalnya. Kita sampai di sana, ya, kita cari hotel, bingung gitu. Wah, ini hotel mana gitu ya? Ada hotel 300.000 semalam, ada 1 juta semalam. Ya, kalau tanpa merek, kita langsung mikir apa? Yang 1 juta pasti bagus, pasti lebih bagus. Betul nggak betul? Ya, jadi begitu tahu harga itu mahal, menurut dia langsung berasumsi bahwa ini lebih bagus, teman-teman. Jadi tenang aja. Jadi walaupun dia misalnya berargumen, wah BP mahal nih, 250.000, tenang aja. Berarti di hatinya dia memahami BP itu bagus. Tinggal teman-teman argumen aja udah. Ya, saya bilang ya sekali lagi, kalau argumennya tinggi teman-teman, mereka akan bisa nanti ambil paket yang lebih besar. Tapi kalau argumen kita rendah, lemah, dia akan ambil paket yang kecil atau jangan-jangan cuma nyobain doang. Nah, tergantung teman-teman. Ya, jadi argumen ini mesti kuat. Kenapa harga 250.000? Oh iya, ini dari Inggris jauh kan jaraknya, dan memang bermutu gitu. Ya, perlu proses transportasi dan importasi. Dan kita bedah satu-satu. Kalau dia beli 250.000, ya rata-rata orang jarang beli yang 250.000. Banyak orang beli 3, beli 5. Tapi anggaplah 250.000. Artinya apa? Kalau dia pakai sebulan, berarti cuma berapa? 8.000 sehari. Berapa ribu teman-teman? 8.000. Jadi sangat murah sebenarnya. Ini kan? Nah, jadi kita kalau mau dibandingkan sama yang lain, ya insya Allah kita menang teman-teman. Dari segi khasiat kita menang gitu ya. Dari segi kemasan juga kita menang. Nah, harga kita mesti jelaskan teman-teman. Karena kalau dibandingkan sekilas, kita akan kalah sama yang lain. Ya, namanya hidup tuh kadang-kadang kan dibanding-banding ke, ya kan? Nah, saing-saingan juga gitu kan. Ya kita bisa jelasin aja teman-teman. Kalau kita saingan insya Allah nggak kalah. Kita saingan kita menang teman-teman. Ya. Kalau lagu bilang kan kalah, enggak. Kalau kita insya Allah BP menang insya Allah. Oke? Asalkan teman-teman bisa argumen dengan baik. Ya, belum tentu ya, dan kebanyakan kasus apa yang murah itu menang, belum tentu teman-teman. Kebanyakan kasus malah enggak. Ya. Dan kita sudah buktikan. Ini kan pintar-pintar Mas Ipo kasih sugesti ke kita, kasih motivasi ke kita. Loh, kita sudah buktikan teman-teman. Hampir 6 tahun BP, ya, bahkan selama 4 tahun terakhir kita number one di Indonesia, nomor 1 terlaris. Kalau memang susah jual, mana mungkin kita nomor 1? Kalau memang nggak berkhasiat, mana mungkin kita nomor 1? Kita number one teman-teman. Kita market leader. Ya. Nah, jadi kita seharusnya bertanya. Ya, seharusnya bertanya, gimana caranya jual lebih laris? Jangan kita malah bertanya-tanya, bisa jual nggak ya? Bisa jual nggak ya? Itu namanya bertanya-tanya tuh. Coba tanyakan, gimana caranya jualan laris, laku gitu. Ya kan? Gimana cara jualan apa teman-teman? Laris, laku. Ya. Ingat tuh namanya Abah Lala, laris laku. Ya. Nah, jadi gampang ingatnya. Ya. 8.000 teman-teman. Dan kebayang ya kalau orang misalnya punya masalah diabetes gitu kan ya. Nah, sejak bahkan saya terima testimoni kan luar biasa ya dari mitra-mitra ya. Itu ada yang sudah suntik insulin ya, sejak minum BP akhirnya nggak suntik insulin lagi. Memang tidak 100% sembuh, tapi udah berkurang jauh gitu. Ya. Ada lagi yang amandel gitu kan ya. Nah, nggak nyaman itu di tenggorokan, ya ternyata tetesin BP nggak sampai seminggu udah kempes, alhamdulillah dengan izin Allah, ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Ada lagi orang yang susah rukuknya, susah sujudnya, kenapa? Asam urat dan komplikasi yang lain gitu ya. Nah, minum BP 8.000 sehari, ya kan, akhirnya rukuknya bisa sempurna, sujudnya bisa sempurna. Berapa itu nilainya secara manfaat? Tak terhingga itu teman-teman. Oke. Terus BP ini teman-teman ya, dia kecil tapi memang isi dan esensi semua. Ya, isi dan esensi semua.
Jadi tetesnya itu manfaat semua. Tapi kekecilan, Pak, justru kecil itu yang mahal. Coba teman-teman lihat ya, earphone itu ada yang kecil, justru itu lebih mahal ketimbang yang gede-gede itu. Ya. Jadi letak praktisnya, letak canggihnya di situ. Tidak melulu apa yang besar itu lebih mahal, nggak kayak gitu. Kita bisa bikin BP dalam aqua galon gitu, bisa juga. Tapi kan susah dibawa kemana-mana, ya kan? Masa kemana-mana nenteng aqua galon kan repot, ya kan? Nah, justru kalau BP ini simple, kecil, praktis, bisa masuk di kantong kita. Celana jeans aja bisa tuh. Celana jeans kan kantongnya itu agak sesek ya, agak sempit ya. Tapi tetap bisa masuk ke BP. Alhamdulillah. Nanti teman-teman ya cek ya celana jeansnya itu ada bagian atasnya ya buat taruh koin ya, kantong yang buat koin gitu ya. Nah itu bisa masuk BP itu. Alhamdulillah, saking kecil. Dan saya udah coba macam-macam bandara ya. Itu kan BP cairan teman-teman. Tapi dengan jumlah seperti itu masuk macam-macam bandara nggak ada masalah sama sekali. Tidak harus dikeluarkan, tidak harus dipindahkan. Itu uniknya BP. Kebayang kalau botol air, susah. Ya kan? Kebayang kalau tumbler, susah teman-teman. Apalagi aqua galon. Waduh, repot. Nentengnya repot di bandara ya apalagi. Nah, jadi kecilnya itu praktis, mahalnya gara-gara itu. Kalau disebut mahal juga. Sama kayak earphone tuh kecil gitu. Jadi situ letak canggihnya. Sama teman-teman yang lihat laptop biasa gitu ya. Lihat lagi desktop. Desktop malah lebih murah. Ya kan? Laptop yang kecil, itu mahal dia. Karena canggihnya itu, karena praktisnya itu, teman-teman. Ya. Nah, jadi teman-teman harus bisa argumen dengan sangat-sangat baik, sangat-sangat detail. Tidak boleh emosi. Kalau emosi tidak jalan nanti intelijensi. Ya, tetap tenang, jelasin semuanya. Oh, tadi dari Inggris. Oh ya, ini impor. Ya kan, alhamdulillah sudah FDA. Ya kan, mahal. Oh, ya cuma 8.000 sehari. Nggak mahal juga ternyata. Ya, belum lagi dibandingkan dengan manfaat kesehatannya. Belum lagi kalau ternyata dia menjalankan bisnisnya, dapat lagi tuh manfaat macam-macam. Dan seperti yang saya bilang barusan, apa itu? Dia berisi, teman-teman. Ya, jadi semua itu manfaat. Setiap tetesnya manfaat. Contoh ya, ini saya teman-teman ya, saya penyuka madu, saya udah minum madu itu dari kecil, setiap harinya, every single day. Ya. Nah, jadi saya penyuka madu. Tapi teman-teman ya, ini yang ngomong ke saya penjual madu, ya, datang ke saya, ya omsetnya di atas 10 miliar sebulan. Dia cerita ke saya, cerita di rumah saya, bahwa madu itu, ya, sebagian besar, tidak semua ya, sebagian besar itu yang dijual itu tuh memang yang madunya ya, benar-benar madunya teman-teman ya, itu cuma 4-8%. Sisanya apa? Gula atau sejenis gula. Ya. Jadi dapat manisnya aja kita. Karena apa? Madu itu aslinya memang aromanya itu dan rasanya itu teman-teman asam. Kan gitu. Coba aja cek tuh kalau teman-teman pergi ke tempat aslinya itu, ya, di tempat penangkaran itu, aslinya itu kecut deh, asam. Nah, dibikin manis nih pakai apa cara? Rata-rata udah pakai pemanis aja, kalau nggak gula. Ya. Jadi dia mengatakan sebagian besar ya madu yang beredar itu ya sebagian besar ya walaupun nggak semua gitu ya. Nah itu madunya ya sedikit aja, sisanya itu ya campuran. Yang kalau kita beli satu botol itu misalnya gitu ya 10 ml gitu, bukan 10 lah ya, 40 ml misalnya gitu ya, itu madunya cuma 4-8%. Jadi sisanya manis-manis gula aja semua. Jadi dia bilang saya nggak minum madu deh, saya nggak minum madu. Karena dia bilang, ya saya udah gemuk ini, tambah gula lagi ya makin jadi-jadi. Nah, jadi saran saya, kita hati-hati pilih madu, cari yang memang madunya bagus ya, yang komposisinya itu madunya memang lebih banyak, lebih dominan, teman-teman. Kita carilah. Ya, saya nggak enak nyebut merek di sini gitu ya. Nah, tapi teman-teman cari gitu. Nah, kalau BP ini beda, teman-teman. Jadi, walaupun dia sekecil itu, sebesar itu, ya, tapi memang isi semua, esensi semuanya, bukan campuran. Ya. Nah, kalau beli BP 5 botol, 10 botol, ya enak lagi, lebih murah. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini pemahaman soal harga. Kenapa saya bahas ini? Karena memang banyak banget ya, itu agent ditanya soal harga nggak bisa jawab. Gelagapan, ya gelagapan gitu. Nah, harus bisa jawab dengan tenang, teman-teman. Harus bisa jawab dengan tenang. Termasuk juga serum. Ya, kenapa 300.000 ya dan seterusnya. Ya. Terus juga kenapa serum harus dirangkai dengan wash. Nah, ini penting banget teman-teman. Belgi ya, mulai pekan lalu dan seterusnya kita sebutnya hanya Belgi ya teman-teman ya. Nggak ada lagi pro-nya. Ya, sama kayak orang nyebut McD, Hokben, Mercy, ya. Nah, itu sepotong aja, tidak harus semuanya. Pepsi, nggak ada juga orang ngomong Pepsi Cola, nggak ada. Pepsi aja cukup. Nah, Belgi teman-teman ya, itu wash dengan serum, itu memang dirancang sedemikian rupa, dia connect. Jadi bahan-bahan itu sedemikian rupa tuh connect. Jadi memang kayak dia sepaket banget itu. Antara serum dengan wash, antara wash dengan serum. Oke?
Jadi itu kalau dipakai itu memang efeknya itu bagus banget. Jadi bahan-bahan itu dirancang memang dia connect gitu. Ya. Nah, terus juga ini bahan yang rata-rata dari Eropa dan Eropanya yang kelas atas, teman-teman. Itulah yang bikin harganya memang agak beda. Kalau saya mau ambilnya lokal, teman-teman ya, bahannya kebanyakan lokal, itu harga bisa turun 70%, teman. Bisa. Yakin banget. Wong saya milih bahannya kok. Jadi kalau saya room sama wash, itu bahan saya milih langsung. Ya. Eropa pun banyak, Italia, Swiss, mana-mana. Italia pun banyak grade-nya, teman-teman. Mau yang grade atas atau bawah, kita pilih yang atas, alhamdulillah. Ya, hampir semua bahan itu kita pilih itu grade atas semua. Makanya harganya beda, khasiatnya juga beda, teman-teman. Nah, ini juga teman-teman mesti bisa jelaskan kepada calon mitra, kepada prospek, gitu. Ya. Sehingga nanti jualannya ya lancar, uang masuknya juga lancar. Karena kita memang pengen itu ya Puma, pokoknya uang masuk. Siap ya? Oke, karena kita mikirin sales nih tiap hari. All day I dream about sales. Adidas ya. All day I dream about sales.